Walking around, feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now. Don't know where, don't know how. Lately I've come. Hai guys, kami dari kelompok 1 kelas B akan membahas tentang isu kependudukan yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Natasha dan rekan saya Milani dan rekan saya. Saya Rian. Saya Lintang. Nah, di sini topik apa sih yang akan kita bahas? Topik Hasanuri. Hasanuri siapa? Topik Hidayat. Bukan. Serius Hidayat. Topik yang kita bahas itu hari ini sebagai isu utama adalah peristiwa bonus demografi yang sedang atau telah terjadi di Indonesia. Jadi, apa sih itu bonus demografi? Nah, jadi menurut Badan Pusat Statistika, kondisi bonus demografi yaitu kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif 15-64 tahun lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif, yaitu usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas. Nah, bonus demografi itu dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara apabila dimanfaatkan dengan baik. Nah, apa contohnya Kak Lintang? Jadi contohnya itu ya. Apa tuh contohnya tuh kalau kita Dengan belum tahu? Kita kasih tahu, lapangan Tak. kerja nih, menyediakan nih. lapangan kerja Iya. yang sesuai dengan kriteria dan jenjang pendidikan atau kemampuan masyarakat, serta memperdaya masyarakat dengan menggelar suatu pelatihan kerja dan pendorongan kualitas SDM dengan fasilitas pendidikan. Namun apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka mungkin yang terjadi akan seperti objek studi kasus yang kami bawakan hari ini, yaitu Kabupaten Purbalingga. Kabupaten Purbalingga merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Banyumas di bagian barat, Kabupaten Pemalang di bagian utara, Kabupaten Banjarnegara di bagian timur dan selatan, dengan pusat pemerintah di Kecamatan Purbalingga. Itu pembahasan yang akan kita bawakan tuh, ada pengenalan masalah bonus demografi, terus penduduk kelompok umur produktif di Purbalingga, terus faktor variabel demografi, kesimpulan, perbandingan dengan wilayah. Ini kayaknya saya kebalik nih bacanya. Salah ya. Salah. Maaf ya. Harusnya dari sebelah kanan. Oh iya, harusnya. Terus faktor variabel non demografi, Benar. argumen kritis, perbandingan dengan wilayah lainnya, serta kesimpulan dan rekomendasi. Aku nih mau kasih tahu nih informasi umum Kabupaten Purbalingga nih. Luas wilayah ini yang pertama nih ya. Luas wilayah nih Purbalingga nih cukup besar nih ya. Berapa sih emang? 7.007, pokoknya 77,64. Ini tuh 777,64 kilometer. Jumlah penduduknya juga lumayan banyak nih, Ada berapa nih jumlahnya? Ada 1.007.794 itu pokoknya jiwa. Kepadatan penduduknya juga di Purbalingga ini lumayan padat. Ada berapa 1.275. Terus tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Purbalingga itu mencapai 0,92% dan net migration-nya ini sampai minus 6.812. Nah, ini ada komoditas utama kayak masyarakat Purbalingga nih kerjanya apaan? Apaan tuh, Kak? Yang pertama tuh di bidang pertanian. Mereka produksi padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, terus kacang kedelai sama ketela pohon. Terus ada yang di bidang perkebunan, kayak misalkan dia kelapa, kopi sama lada. Terus di bagian peternakan nih. Peternakan ada apa? Ada sapi potong. Ayam ras. Ras apa tuh, Kak? Ayam ras tuh emang kayak kita mungkin ada Jawa. Enggak, bukan itu. Ayam ras bukan itu. Oh, bukan ras. Kayak kampung, negeri, swasta. Bukan dong, bukan swasta dong. Salah. Ada kambing nih yang juga Knalpot bro ini kali ini. Industri knalpot bro nih. Industri di Kabupaten Purbalingga terkenal dengan industri rambut palsu gitu. Wow. Terus Iya.
sama bulu mata sama kenapa Bronx? Ya Purbalingga nih Bronx parah. Wajar. Kelapa berisik lah istilahnya. Dari sebelumnya nih, yang kami telah bahas sebelumnya, yang terjadi apabila kebutuhan bonus demografi tidak terpenuhi, lama-kelamaan keadaan demografinya akan kurang lebih seperti ini. Jadi itu pada tahun 2011, bentuk piramida ekspansif karena proporsi penduduk muda lebih besar dibandingkan dengan penduduk tua. Terus yang kedua, angka kelahiran, kematian, serta pertumbuhan penduduk tinggi. Dan yang ketiga, perlu adanya perencanaan untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan fasilitas pendidikan yang memadai sebagai antisipasi gelombang kelompok penduduk usia muda yang akan tumbuh menjadi kelompok produktif. Pada tahun 2021, bentuk piramida penduduk mulai memasuki tahap stasioner. Terus juga proporsi antara kelompok umur muda, produktif, dan lansia semakin seimbang. Mayoritas penduduk usia produktif yang seharusnya memiliki proporsi lebih tinggi seiring dengan tingginya kelahiran 10 tahun yang lalu nih, keluar dari Kabupaten Purbalingga akibat kurangnya lapangan pekerjaan atau ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, setelah itu, mari kita lihat bagaimana komposisi penduduk di Kabupaten Purbalingga kalau dilihat berdasarkan usia produktif ini. Pada tahun 2011 dan 2021, Kabupaten Purbalingga didominasi oleh usia produktif dengan selisih 98.736 jiwa. Jumlah penduduk usia produktif pada tahun 2011 sebanyak 495,427 ribu jiwa dan pada tahun 2021 sebanyak 594.000 jiwa. Banyaknya penduduk usia produktif di Kabupaten Purbalingga menandakan rasio ketergantungan rendah. Semakin rendahnya rasio ketergantungan, semakin baik kondisi suatu wilayah karena memiliki lebih banyak penduduk yang bekerja, yang membawa berbagai keuntungan ekonomi, sosial, dan demografis. Rendahnya rasio ketergantungan di Kabupaten Purbalingga menjadi bukti nyata bahwa kesehatan masyarakat semakin terjaga berkat kualitas dan layanan kesehatan yang semakin baik. Jadi, terjadinya penurunan rasio ketergantungan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2011 sampai 2021, hal ini menunjukkan bahwa angka ketergantungan penduduk usia tidak produktif Kabupaten Purbalingga menurun terhadap penduduk usia produktif. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bagaimana proporsi usia produktif di Kabupaten Purbalingga, coba kita lihat lagi proporsi usia produktif menurut status ketenaga kerjaan mereka. Gimana tuh proporsinya, Mila? Gimana tuh? Jadi ada Angkatan Kerja Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021. Nah, yang pertama yang bekerja yaitu 473.232 pengangguran. Dan pengangguran terbuka yaitu 30.450 dengan total angkatan kerja yaitu 503.682. Yang bukan angkatan kerja di Kabupaten Purbalingga tahun 2021 yaitu dengan total 220.788 jiwa. Nah, angkatan kerja pada tahun 2021 di Kabupaten Purbalingga terbagi menjadi dua, yaitu pengangguran terbuka dan bekerja. Kabupaten Purbalingga didominasi oleh angkatan kerja yang berarti mempunyai berbagai keuntungan seperti beban ekonomi lebih rendah, pertumbuhan ekonomi lebih cepat, ketahanan demografis lebih kuat, serta stabilitas sosial lebih baik. Dengan adanya jumlah pengangguran dan meningkatkan populasi berusia kerja, jika kebutuhan lapangan kerja tersebut tidak terpenuhi, maka yang akan terjadi adalah seperti net migration Kabupaten Purbalingga, yaitu pada tahun 2012 Kabupaten Purbalingga memiliki angkatan migrasi positif sebesar 5.534. Nah, pada poin kedua, hal ini membuktikan banyaknya penduduk yang masuk dikarenakan Purbalingga mengalami pertumbuhan industri yang pesat, terutama di sektor agroindustri, tekstil, dan furnitur. Nah, pada poin ketiga yaitu tahun 2021 menunjukkan angka migrasi bernilai negatif yaitu sebesar minus 6.812. Nah, pada poin terakhir yaitu hal ini membuktikan bahwa banyaknya penduduk pindah dari Kabupaten Purbalingga untuk mencari pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi atau merantau untuk pendidikan. Jadi, ketika jumlah orang usia produktif meningkat, persaingan dalam dunia kerja menjadi lebih ketat. Namun, faktor penentu utamanya adalah kualifikasi seseorang yang seringkali tercermin
dari tingkat pendidik yang dicapainya. Orang dengan pendidikan yang lebih tinggi memiliki lebih banyak peluang pekerja yang berkualitas. Mereka biasanya dapat mengakses berbagai jenis pekerjaan yang menuntut keterampilan sesuai dengan tingkat pendidikan yang mereka miliki. Jika mayoritas penduduk produktif memiliki tingkat pendidikan rendah, biasanya menyebabkan tingginya angka pengangguran. Nah, coba kita bandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Jawa Tengah. Mau pada tahu nggak? Mana Mau tuh? apa? Mana Nah, tuh? Kabupaten mana kabupatennya emang? itu Kabupaten Kendal. Nah, Ya. Kabupaten Kendal ini akan kita bandingkan dengan Kabupaten Purbalingga. Nah, kabupaten itu memiliki beberapa kemiripan. Nah, terutama dalam hal geografis dan demografis. Nah, poin yang pertama tuh ada geografisnya. Keduanya tuh sama-sama terletak di Jawa Tengah. Jika Kabupaten Kendal tuh memiliki pantai, Kabupaten Purbalingga dikelilingi oleh wilayah daratan. Untuk administratifnya, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Purbalingga memiliki jumlah kecamatan yang sama, yaitu berjumlah 20 kecamatan. Kabupaten Kendal terdiri atas 266 desa dan 20 kelurahan. Sedangkan Kabupaten Purbalingga terbagi atas 224 desa dan 15 kelurahan. Mata pencariannya yaitu keduanya itu memiliki sektor pertanian sebagai salah satu fondasi untuk Perekonomiannya. ya Untuk perekonomiannya. perekonomian utamanya. Nah, keduanya itu menghasilkan berbagai komoditas pertanian seperti padi, sayuran, dan buah-buahan. Nah, kedua kabupaten itu juga memiliki mata pencarian pada industri dan tentunya tuh menghasilkan berbagai hasil industri seperti kerajinan bulu mata, terus produksi knalpot yang kata Kalintang tadi. Nah, terus pengolahan sampah plastik dan pabrik tekstil. Nah, kita tuh bisa lihat contohnya tuh terbaiknya di provinsi lain di Indonesia. Contohnya tuh kayak provinsi apa coba? Yang di ujung Jawa apa? Yang di ujung Jawa tuh samping Madura tuh. Bali. Bali, iya benar Tapi banget. kenapa tuh Bali bisa jadi yang terbaik gitu kan? Nah, pada masa 2000-an Provinsi Bali itu mengalami kondisi bonus demografi yang cukup signifikan dengan dependensi rasio mencapai tingkat rendah yaitu 45,6 pada tahun sensus 2000-an. Nah, oleh karena itu pemerintah Bali itu mengalokasikan strategi penuh perekonomian berorientasi pariwisata terutama pada daerah penduduk di bagian selatan pulau dan akses pendidikan dan pelatihan kerja yang baik sehingga tingkat pengangguran hanya sebesar 2,27%. Nah, setelah kita pelajari hal itu dan kita tahu nih, jadi kesimpulannya tuh kayak komposisi penduduk pada tahun 2012 dan 2021 tuh didominasi oleh usia produktif. Nah, hal ini tuh membuat rasio ketergantungan menjadi lebih rendah. Nah, piramida penduduk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2011 itu berbentuk ekspansif. Nah, namun pada tahun 2021 bentuk piramidanya tuh malah berubah menjadi stasioner karena banyaknya migrasi keluar pada usia produktif. Walaupun begitu, jumlah penduduk yang bekerja di rasionya mendominasi dari angkatan kerjanya sehingga memberikan dampak positif berupa beban ekonomi lebih rendah, pertumbuhan ekonomi lebih cepat, ketahanan demografis lebih kuat, serta stabilitas sosial lebih baik. Terdapat juga faktor non-demografi berupa pendidikan tingkat dan mutu pendidikan seseorang berpengaruh pada kesempatan masuk ke beragam jenis pekerjaan. Beragam Ya. Maka dari itu kita belajar kependudukan nih. Ini penting banget nih buat Iya, kependudukan betul ini penting banget. banget nih. Iya, buat kita. Ingat knalpot Purbalingga. Oke, sebelum kita selesai nih, kayaknya Kamila nih mau pantun. pantun Iya. ya. Nanti kalau mau Pantun ngomong bilang apa? cakep ya. Oke, Kak. Iya, Bang. Si nada menjual bata. Cakep. Ada pula kursi dari jati. Apabila ada salah kata, mohon maaf dengan segenap hati. Yeay. Kami sepan, kami supir. Dadah. Up till now, don't know where, don't know how. Lately I've come to realize that I can't see it in your eyes, so it's true.